yang disebut Batha Mekah itu di mana? Itu tempatnya itu dari Hujun sampai ke Masjidil Haram. Tentu saja sekarang sudah tidak lagi kita dapatkan karena sudah lama, bukan hanya sekarang, sudah lama pengembangan tata ruang di Mekah yang kemudian membuat Batha itu hilang. Tapi kalau kita ingin tahu gambarannya bahwa Bilal itu disiksa di Batha atau dibawa digiring keluar ke Batha. Itu pokoknya antara Hujun, tentu Hujun sampai sekarang masih ada dekat Ma'la situ kan. Maksud Ma'la itu pemakaman ya, tempat pemakaman umum. Dari Hujun sampai ke Masjidil Haram. Di kawasan itu, di sekitar itu yang disebut dengan Batha Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, para pecinta sirah nabawiyah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di tayangan Sirah TV. Pada kesempatan kali ini saya kembali dengan program seputar literatur, ingin menampilkan sebuah buku yang sebenarnya cukup lama, tapi isinya insya Allah sangat menarik sekali untuk kita ulas. Walaupun tentu saja seperti biasa, tidak mengulas panjang lebar, tapi cukup untuk membuka atau mengantarkan semuanya untuk bisa mengenal isi buku ini. Berjudul Mu'jam Al-Ma'alim Al-Jughrafiyah fi Sirah An-Nabawiyah. Jadi ini buku bisa dikatakan sebuah ya ensiklopedi lah gitu ya, ataupun kamus gitu, yang mengangkat tempat-tempat bersejarah yang tercantum dalam Sirah Nabawiyah. Buku ini ditulis oleh Atiq bin Ghais Al-Biladi. Seingat saya sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tapi apakah dari versi yang mana saya kurang tahu. Tapi yang jelas yang di tangan saya ini juga cukup lama, terbit tahun 1982. Jadi sudah berapa, udah 40 tahun lebih gitu ya. Tapi kan isinya tentang sejarah, terutama tentang penjelasan tempat-tempat yang tercantum dalam Sirah Nabawiyah. Nah, Atiq bin Ghais Al-Biladi sendiri adalah seorang peneliti, punya latar belakang pernah aktif dalam militer, kalau tidak salah di Saudi Arabia, tapi kemudian fokus ke kerja-kerja intelektual, terutama dalam bidang geografi dan budaya, gitu ya. Dan karya-karya beliau cukup banyak dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya ini adalah Mu'jam Al-Ma'alim Al-Jughrafiyah fi Sirah Nabawiyah, yang ditulis dengan katakanlah niat atau dengan maksud untuk mendampingi para pembelajar Sirah Nabawiyah. Jadi bagi kita semua yang suka belajar Sirah Nabawiyah pasti akan bertemu dengan banyak nama, menemukan banyak nama, terutama tempat-tempat. Dan persoalannya karena kita itu membuatnya dalam bentuk terjemahan, ataupun kalau Arab sekalipun, kalau Arab gundul itu kan tidak ada harokatnya. Jadi bisa jadi penyebutannya itu salah atau keliru gitu loh. Itu satu persoalannya gitu ya. Terus yang kedua, kita tidak mendapatkan secara langsung gambaran gitu tentang letak dari tempat tersebut di mana persisnya hari ini gitu loh. Nah, dua persoalan itulah yang bisa dikatakan diselesaikan dengan baik oleh kitab ini, oleh buku ini gitu loh. Sehingga kita bisa mendapatkan kepastian penyebutannya yang akurat itu seperti apa. Yang kedua, kemudian kita akan mendapatkan keterangan yang cukup penting gitu. Bahkan sangat membantu untuk bisa mendapatkan gambaran lokasi tempat itu dalam peta hari ini ya. Posisinya di mana, letaknya di mana gitu ya. Nah, sekali lagi penulis ini Atiq bin Ghais Al-Biladi dalam mukadimahnya mengatakan bahwa dia tidak hanya mengumpulkan materi dari literatur gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kajian pustaka gitu, tapi juga melakukan rihlah. Jadi dia masuk ke lapangan tuh, kajian lapangan. Dia mengunjungi tentu Jazirah Arab secara umum gitu ya.
kemudian ya Hijaz secara khusus. Sebenarnya dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa penulis Atiq Al-Biladi ini juga memberikan keterangan-keterangan yang sangat panjang terkait dengan Hijaz terutama, terus kemudian Jazirah Arab gitu. Itu dalam bukunya yang khusus terkait dengan geografi Hijaz dan Jazirah Arab gitu. Nah, ada Mu'jam Ma'alim Al-Hijaz gitu. Dan itu kalau tidak salah 10 jilid gitu. Nah, tapi kalau ini kan yang muncul dalam Sirah Nabawiyah. Sehingga istilahnya sambil menyelam minum air lah gitu. Dapat banyak yang didapatkan. Nah, sehingga dengan pengalaman lapangan ini dia bisa menggambarkan tentang satu lokasi itu sekarang itu apakah masih ada gitu, atau sudah sama sekali tidak ada, dalam arti tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ, tidak ada penghuninya dan sebagainya, dan kemudian jadi apa perkembangannya itu dijelaskan dengan cukup detail. Jadi dia melakukan perjalanan di seluruh Jazirah Arab, kemudian sampai masuk ke Syam, ke Lebanon, ke Suriah, gitu, yang jelas ke Jordan. Kemudian dia tidak sebut Jordan sih di situ, tapi kurang lebih lah pasti itu bagian dari penelitiannya. Kemudian ke Mesir, ke Irak, gitu ya. Yang kurang lebih karena memang ada nama-nama yang muncul dalam Sirah Nabawiyah gitu, yang berada di kawasan negara-negara tersebut. Nah, sebagai contohnya ini pentingnya buku ini, gitu, ketika membahas satu nama, gitu. Kadid contohnya, Kadid. Dan kemudian Kadid pakai kaf gitu. Tapi ada juga yang penyebutannya adalah Qudaid. Qudaid pakai kaf gitu ya. Jadi yang pakai kaf Qudaid, yang pakai kaf Kadid. Itu dua tempat yang berbeda. Dan itu akan mudah kita dapatkan dalam perjalanan Rasulullah SAW. Contohnya Kadid itu dalam Fatu Mekah. Jadi nasnya, teksnya gitu ya. Teksnya itu dalam Sirah Ibn Ishaq ya, disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika meninggalkan Madinah untuk Fatu Mekah tanggal 10 Ramadan gitu ya, itu beliau dalam keadaan berpuasa sampai tiba di Kadid gitu ya. Nah, Kadid itu dijelaskan di situ. Di Kadid itu terletak di antara kawasan A dan B gitu. Sehingga kata Atiq Biladi, nah penjelasan Ibn Ishaq ini menjadi sangat penting sekali karena kita bisa menelusurinya. Ternyata Kadid itu kurang lebih berada di antara dua nama ini gitu ya. Ya, antara Usfan dengan Amaj kalau tidak salah, dan itu kurang lebih hanya 20 km gitu ya. Jadi jaraknya 20 km. Sehingga kemudian bisa menentukan yang disebut dengan Kadid itu di mana persisnya. Karena Kadid hari ini tidak dikenal sebagai Kadid sebagaimana dulu gitu ya. Nah, dan ternyata didapati setelah diukur jaraknya dari Mekah hari ini kurang lebih hanya sekitar 90 km. Jadi Rasulullah SAW itu dalam perjalanan Fatu Mekah dari Madinah sampai ke Mekah itu beliau berpuasa sampai di Kadid gitu ya. Baru di Kadid beliau berbuka, dalam arti tidak lagi berpuasa sebelum masuk ke kota Mekah. Tentu saja itu artinya Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang sangat jauh gitu ya. Mekah Madinah kurang lebih kan 450 km, taruhlah ya 450 km. Berarti dalam jarak 360 km Rasulullah SAW itu berpuasa. Dan itu artinya lagi gitu, Rasulullah SAW berpuasa selama kurang lebih 6 hari gitu ya. Karena jarak tempuh pada masa itu gitu loh, untuk satu hari perjalanan itu kurang lebih 50 km gitu ya. 50 sampai ya 50-an lebih kurangnya, 50 sampai ke 60 itu paling maksimal. Nah, perjalanan ke Mekah itu kan memakan waktu kurang lebih 8 hari gitu ya. Sehingga bisa dikatakan 6 atau 7 hari Rasulullah SAW berpuasa gitu ya. 1 atau 2 hari Rasulullah SAW itu tidak berpuasa gitu ya. Jadi tetap Rasulullah SAW berpuasa sejak meninggalkan Madinah selama kurang lebih 6 atau 7 hari perjalanan sampai di Kadid, baru kemudian beliau tidak berpuasa pada hari berikutnya sebelum masuk ke kota Mekah. Tentu kita akan jadi paham gitu dari situ bahwa Rasulullah SAW pada dasarnya sebagai musafir, saja jelas punya rukhsah untuk tidak berpuasa gitu ya.
Tetapi beliau tetap menjalankan puasa Ramadan selama kurang lebih 6 hari dari 8 hari perjalanan gitu. Kemudian di sisa 2 hari kurang lebih perjalanan berikutnya sebelum masuk Mekah, beliau baru tidak berpuasa gitu ya. Nah, dan itu pun tentu selain karena ada alasan rukhsah safar, ini antisipasi yang luar biasa karena Fatu Mekah itu ada potensi untuk terjadinya perang sehingga membutuhkan kekuatan fisik lebih kan gitu ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih clear, lebih jelas ketika kita tahu di mana letak Kadid yang ada dalam teks Sirah Ibn Syam atau Ibn Ishaq gitu, di mana Rasulullah SAW dalam perjalanannya dari Madinah ke Mekah itu dalam Fatu Mekah gitu, berpuasa dahulu dan kemudian baru beliau kemudian tidak berpuasa sejak tiba atau ketika mulai dari Kadid sampai ke Mekah. Itu artinya dalam 8 hari perjalanan atau maksimal kurang lebih 9 hari perjalanan, Rasulullah SAW berpuasa sekitar 6 atau 7 hari, baru 2 hari terakhir beliau tidak berpuasa. Itu contoh, menjadi kita dapatkan gambaran yang lebih clear ya, lebih jelas dan asik gitu. Kemudian berikutnya contoh lainnya adalah masih dalam Fatu Mekah. Ada satu nama yang sangat populer dalam Fatu Mekah yaitu Marrud Dhahran. Di mana Rasulullah SAW dalam Fatu Mekah itu kan menyembunyikan, dalam arti mencoba untuk menutup semua jalur informasi agar pergerakan pasukan muslim yang nanti totalnya sampai semuanya terkumpul itu 10.000 itu tidak terendus oleh mata-mata atau oleh intel Quraisy ataupun pendukung Quraisy, sehingga tidak ada informasi yang sampai ke Mekah apa yang sedang berjalan gitu ya di lapangan. Padahal Mekah dalam posisi yang sangat berbahaya dan terancam tentu saja. Tetapi karena memang tidak ada informasi intelijen, akhirnya kehadiran Rasulullah SAW itu tidak diketahui, tidak diendus. Sampai Rasulullah SAW di Marrud Dhahran. Artinya ketika sampai di Marrud Dhahran, baru kemudian Quraisy tahu bahwa Rasulullah SAW akan menyerang mereka. Nah, gambaran umum yang bisa kita dapat kalau kita baca literatur begitu saja, Marrud Dhahran itu gambarnya ya pokoknya udah dekat aja dengan Mekah gitu. Tapi kan seberapa dekat gitu ya. Dan kemudian ketika kemudian kita dapati bahwa ketika sampai tiba di Marrud Dhahran dan bermalam, di Marrud Dhahran itu bermalam gitu ya. Rasulullah SAW meminta seluruh pasukannya untuk menyalakan katakanlah obor, menyalakan lampu obor gitu ya. Sehingga malam itu di setiap kemah kaum muslimin itu ada obor yang menyala gitu. Berarti kan kalau obor menyala itu menunjukkan memang Rasulullah sengaja ingin memberitahu gitu loh lawan-lawannya gitu. Sengaja ingin menunjukkan gitu kehadirannya. Ya karena kan malam hari ada obor gitu. Tapi bukan sekedar sengaja memberitahu gitu. Tapi itu bagian dari taktik beliau lah. Bagaimana atau strategi beliau bagaimana bisa menjatuhkan mental lawan. Karena bayangkan saja kalau 10.000 pasukan gitu ya. Di setiap tenda itu ada ada obor gitu. Kira-kira ada berapa ribu tenda kan. Kalau satu tenda itu ditempati oleh sekian orang aja gitu kan. Itu kan udah bisa jadi ada ribuan tenda kan. Nah, itu kan kelihatan sekali jumlahnya, betapa besarnya pasukan itu. Makanya ketika Abu Sufyan itu yang memang dia tidak tenang di Mekah, dia coba keluar untuk mencari informasi langsung gitu. Sampai ke Marrud Dhahran, di Marrud Dhahran malam-malam itu dia kaget. Siapa mereka? Kan lihat dari kejauhan, siapa mereka? Nah, waktu itu dengan Budail bin Warqa, dengan Hakim bin Hizam, kemudian Abu Sufyan bilang, wah ini bisa jadi Khuza'ah. Kemudian dijawab oleh Hakim, nggak mungkin Khuza'ah segede ini, besar sekali ini, gitu loh. Nah, baru kan kemudian di situ muncul Abbas kan. Kemudian Abu Sufyan ditarik gitu, ini Muhammad yang pasukannya. Kaget kan Abu Sufyan. Artinya dari situ aja udah jelas. Abu Sufyan langsung, gak kebayang sebesar ini kan gitu. Bagaimana mungkin kemudian Quraisy melakukan persiapan dan mau berhadapan-hadapan dengan pasukan sebesar ini. Makanya kan ini salah satu alasan Abu Sufyan kemudian masuk Islam gitu ya. Karena bisa dikatakan sudah
mentalnya sudah terteror gitu loh. Nggak kebayang untuk melawan pasukan sebesar ini kan ya. Nah itu kan Rasulullah lakukan di Marul Zahran. Gitu. Kenapa beliau menyembunyikan informasi sepanjang perjalanan itu dan di Marul Zahran itu kemudian beliau menunjukkan? Ya karena kemungkinan besar, artinya analisanya. Rasulullah SAW tahu sulit untuk kemudian bisa menutup informasi sampai betul-betul masuk Mekah. Makanya sengaja. Kalau kemungkinannya ketahuan, sekalian aja kemudian jatuhkan mental lawan di awal. Dan itu yang memang berhasil. Abu Sufyan kan kemudian menjadi duta katakanlah dari pihak Rasulullah untuk meredam kemungkinan gejolak yang terjadi di Mekah gitu untuk melawan kaum muslimin karena sudah tidak rasional gitu ya. Gak mungkin bisa melawan terlalu besar kan gitu. Dan itu yang dikatakan Abu Sufyan ketika masuk ke Mekah. Nah, di buku ini diterangkan gitu lah bahwa Marul Zahran itu letaknya di sini gitu secara detail, tapi yang jelas jaraknya dari Mekah itu kurang lebih sekitar 22 km. Kalau 22 km berarti tinggal setengah hari perjalanan. Setengah hari perjalanan normal itu atau kurang bahkan. Berarti udah sangat dekat gitu kan. Sehingga kemudian Quraisy itu sudah tidak mungkin menggalang kekuatan di satu sisi gitu ya untuk menghadapi kaum muslimin karena kaum muslimin tinggal setengah hari gitu. Tinggal setengah hari kurang bahkan dalam perjalanan sampai ke dalam kota Mekah. Itu di satu sisi gitu. Kan menggalang kekuatan ini kan bukan hanya kekuatan Quraisy karena memang sudah tidak berimbang gitu. Kekuatan Quraisy itu kan paling maksimal murninya ya 2.000 orang. Sementara yang dihadapi pasukan kaum muslimin itu kan 10.000 gitu. Berarti mereka harus mengumpulkan sekutu dong. Dan itu nggak mungkin memobilisasi sekutu dalam waktu setengah hari gitu. Belum lagi kalaupun untuk mereka sendiri menyiapkan logistik dan sebagainya untuk perang, menyiapkan perang dalam waktu panjang itu juga membutuhkan waktu. Ala kulli hal. Dengan tahu Marul Zahran di mana letaknya, penjelasannya, itu membuat kita kemudian bisa lebih mengerti penerapan strategi Rasulullah SAW di lapangan untuk memenangkan Fatu Mekah. Jadi Fatu Mekah itu kemenangan besar gitu ya, dengan melibatkan jumlah pasukan begitu besar tapi dengan korban sangat minimal gitu ya. Jadi disebutkan korban dari pihak Quraisy saja itu hanya 24 orang gitu ya. Itu yang di Khandamah dan sekitarnya. Itu 24 orang saja ya. Oke. Kemudian saya berikan contoh lain adalah Qudaid pakai qaf gitu. Qudaid ini bisa kita dapatkan dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, beliau ini kan kemudian singgah di beberapa spot di sepanjang Mekah dan Madinah gitu ya. Karena memang beliau perlukan untuk istirahat, untuk masalah menambah perbekalan gitu. Nah, di antaranya di Qudaid ini, karena memang perbekalan beliau sudah bisa dikatakan sangat menipis gitu atau hampir habis lah gitu ya. Sehingga beliau perlu tambahan, makanya beliau mau tidak mau harus mampir gitu ya ke tempat yang biasa menyediakan makanan bisa dibeli gitu. Dan itu dikenal dengan daerah Qudaid di mana di situ ada sosok dari Khuza'ah namanya Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad, suami istri itu. Nah, orang Badui, orang nomaden. Hanya Rasulullah SAW datang waktu itu Abu Ma'bad tidak ada, sedang menggembala, yang ada Ummu Ma'bad kan. Kemudian Rasulullah SAW mau membeli sebenarnya makanan atau apapun yang ada di situ gitu. Nah, Ummu Ma'bad itu waktu itu mengatakan, wah kami nggak punya apa-apa sekarang dalam kondisi sangat sulit sekali sehingga tidak ada yang bisa kami ini. Kalau gitu, apalah yang bisa kami konsumsi sekarang gitu? Ya nggak ada apa-apa gitu. Susu gitu. Wah, kambing dibawa semua oleh Abu Ma'bad. Lah itu yang tersisa di situ gitu. Ada 1 ekor. Terlalu kurus itu, nggak kebayang ada susunya gitu loh. Itu kan tidak dibawa Abu Ma'bad karena bisa jadi tercecer di jalan karena nggak akan kuat. Tapi kan kemudian Rasulullah SAW dengan mukjizatnya ya dalam hal ini kemudian beliau berdoa dan kemudian memerah susunya keluar banyak sekali dan terjadilah apa yang terjadi dan terkenal dalam kisah Ummu Ma'bad. Nah itu di Qudaid. Jadi Qudaid ini kan katakanlah menjadi satu tempat yang strategis tapi juga beresiko, sangat berbahaya bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW harus masuk ke jalur yang biasa dilalui dalam perjalanan Mekah Madinah, gitu ya. Dan artinya beliau jadi terbuka kan? Kan selama perjalanan hijrah itu Rasulullah SAW mengambil jalan yang tidak biasa.
Nah, tapi mau tidak mau karena persoalan logistik dan lain sebagainya kan harus ke tempat biasa. Makanya kemudian dari Qudayd ini tidak jauh Rasulullah SAW dikejar oleh Suraqah bin Malik. Nah, Qudayd itu pertama itu adalah kawasan Khuza'ah berarti di satu sisi. Di sisi lain Qudayd itu berada bukan hampir sih, belum. Mungkin di sepertiga perjalanan lah. Di sepertiga perjalanan antara Mekah dan Madinah. Jadi masih lebih dekat ke Mekah ketimbang ke Madinah gitu ceritanya gitu. Makanya masih sangat rawan dan kemudian Rasulullah SAW dikejar oleh Suraqah bin Malik. Itu kan setelah dari Ummu Ma'bad di Qudayd itu. Nah, saya masih ada contoh lain ya yang asik nih. Contohnya ada satu namanya dalam perang Badar itu kan ada pidato-pidato yang disampaikan oleh para sahabat gitu. Yang intinya menguatkan Rasulullah SAW untuk mengambil tindakan dalam hal ini perencanaan Rasulullah SAW yang difahami oleh mereka jelas Rasulullah SAW ingin perang gitu ya. Sementara kan itu menjadi beban besar karena memang rencana ke Badar bukan perang gitu. Nah, ada satu nama yang disebut gitu ya. Yaitu Birq al-Ghimad gitu ya. Birq al-Ghimad. Di mana dinyatakan, ya Rasulullah, jangankan harus berhadapan dengan mereka yang ada di sini. Seandainya engkau bawa kami, itulah, sampai ke Birq al-Ghimad, gitu ya. Birq al-Ghimad, gitu. Dan kemudian dari situ kami harus menyeberang dan melawan musuh. Sebanyak apapun kami akan siap bersamamu. Nah, Birq al-Ghimad itu dalam terjemahan kita banyak yang tidak pas gitu. Itu Barak al-Ghimad, Biraq al-Ghimad atau al-Ghamad atau apa gitu. Nah, dalam buku ini gitu, itu dijelaskan pastinya. Jadi yang benar adalah Birqul Ghimad gitu lah. Jadi nama itu Birqul Ghimad dan nama itu dikenal dalam arti secara turun-temurun dan kemudian diteliti oleh Atiq al-Biladi. Dan Birq al-Ghimad itu pada masa dulu gitu, itu adalah tempat penyeberangan memang pantai gitu ya. Jadi Birq al-Ghimad pantai. Sehingga konteksnya dalam pidato sahabat tadi, kalau engkau bawa kami ke pantai untuk menyeberangi lautan dan kemudian kami harus berperang dengan siapapun di seberangnya kan gitu kan. Artinya jangankan yang ini yang datang ini yaitu Quraisy. Yang entah berantah dan tidak ada limit pun kami siap. Itu maksudnya gitu. Jadi kita dapat konteksnya gitu. Kenapa Birq al-Ghimad disebutkan? Karena lebih jauh daripada tidak ada di sekitar Badar gitu. Artinya kalaupun lebih jauh dan harus menyeberang, kami siap untuk bersamamu. Jadi kita dapat imajinasi yang lebih tinggi gitu, atau yang lebih jauh gitu terkait dengan apa sih yang ditawarkan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW ketika harus berkorban. Gitu. Nah, jadi saya rasa asik ya kalau kita tahu latar belakang nama-nama tempat ini ketika kita menjelaskan atau kita membaca dan ingin menangkap pesan dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam Sirah Nabawiyah. Tentu saja banyak sekali ada tentunya Batha gitu ya, atau Batha Makkah. Apa itu Batha Makkah gitu? Kan diantaranya ketika Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dan juga orang-orang Quraisy gitu. Maka mereka menggiring Bilal ke Batha Makkah gitu. Nah, Batha Makkah itu di mana? Dan apa itu Batha gitu? Batha itu secara umum nama Batha itu atau arti dari Batha itu adalah kawasan atau lembah gitu yang ada bukan sungai dalam arti sungai ya kan. Maksudnya kalau ada hujan itu kan otomatis akan ada aliran air gitu ya. Ya kalau gede jadi sungai memang. Tapi kan tidak ada sungai permanen gitu di Mekah enggak. Jadi ketika air itu melewati kawasan itu gitu. Nah, kawasan yang dibelah oleh aliran air gitu. Itu disebut dengan Batha gitu lah. Nah, yang disebut Batha Mekah itu di mana?
itu tempatnya atau lokasinya itu dari Hujun sampai ke Masjidil Haram itu ada Batha dulu yang disebut dengan Batha Makkah gitu lah. Tentu saja sekarang sudah tidak lagi kita dapatkan karena sudah lama, bukan hanya sekarang, sudah lama pengembangan tata ruang di Mekah gitu yang kemudian membuat Batha itu hilang gitu. Tapi kalau kita ingin tahu gambarannya gitu, bahwa Bilal itu disiksa di Batha gitu atau dibawa digiring keluar ke Batha. Itu pokoknya antara Hujun gitu ya. Tentu Hujun sampai sekarang masih ada dekat Ma'la situ kan. Dari Hujun maksud Ma'la pemakaman ya. Taman pemakaman umum. Tempat pemakaman umum. Dari Hujun sampai ke Masjidil Haram. Di kawasan itu, di sekitar itu yang disebut dengan Batha Makkah. Dan kemudian beda dengan Batha Quraisy gitu loh. Batha Quraisy itu dekat Jabal Thawr gitu. Nah, hal ini penting untuk digambarkan karena saya pernah mendapatkan satu cerita kisah tentang kisahnya tentang sirah, teman, itu kisah yang layak dikritisi banget gitu loh. Bahwa ada seorang penguasa dari Syam di masa Rasulullah SAW itu sampai di Batha gitu ya. Nah, dia diartikan Batha itu adalah perkampungan di luar kota Mekah gitu. Itu sulit sekali untuk kemudian kita dapatkan gambaran perkampungan di luar kota Mekah itu gimana, di mana, seberapa jauh gitu. Ya, ini pinggiran kota Mekah. Padahal Batha itu ya antara Hujun dengan Masjidil Haram gitu loh. Tapi kisah itu sendiri fiktif lah, nggak ada penguasa yang masuk Islam, penguasa Syam yang masuk Islam di masa Rasulullah sedang berdakwah di Mekah gitu. Itu nggak ada gitu. Tapi maksudnya ketika dia menggambarkan atau menjelaskan Batha itu adalah perkampungan di pinggir atau di luar kota Mekah. Perkampungan di luar kota Mekah. Kayak kita ada kota, kemudian sebelum masuk ke kota ada perkampungan. Enggak begitu. Batha itu ya antara Hujun dan Masjidil Haram. Dan itu sangat dekat. Sekarang bahkan udah sangat di dalam kalau sekarang itu. Nah, ini sekali lagi hanya contoh-contoh lah ya gitu yang bisa saya angkat gitu. Untuk menggambarkan betapa buku seperti ini memang sangat penting gitu ya. Ini semacam ensiklopedia geografi lah gitu ya. Atau tempat-tempat bersejarah yang tercatat dalam Sirah Nabawiyah. Yang tentu saja terutama sekali yang menjadi bahan atau sumber kajiannya Atiq Al-Biladi ini adalah Sirah Ibn Ishaq. Dan tentu saja buku-buku sirah yang beredar di kita itu lebih banyak mengambilnya dari Ibn Ishaq. Yang paling populer saja Ibn Hisham. Rahiqul Maktum karya Sofi Rahman Al-Mubarakfuri. Versi terjemahannya banyak sekali. Itu bisa dikatakan salah satu sumber utamanya adalah Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq atau Ibn Hisham dan Ibnu Qayyim. Dan Ibnu Qayyim pun juga banyak mengambil dari Ibn Ishaq. Jadi kalau buku seperti ini kemudian dimiliki untuk mendampingi gitu loh, untuk mendampingi bacaan Sirah Nabawiyah, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih clear dan lebih jelas. Mudah-mudahan ini membantu para pecinta dan pembelajar Sirah Nabawiyah untuk bisa mendalami Sirah Nabawiyah dan tentu saja agar kita mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan tentu tujuan akhirnya agar kita lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saudara-saudaraku muslimin muslimat, para pecinta Sirah Nabawiyah sekalian, saya cukupkan untuk sesi atau pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.